Mereka ini adalah orang-orang yang ketika aku, kata Allah, mau menjatuhkan satu hukuman kepada penduduk bumi, dan aku ingat mereka, aku lihat mereka, maka aku tinggalkan dan aku jauhkan azab karena berkat tiga kelompok ini. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inna ahabba ibadi ilayya. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai. Siapa mereka? Tiga golongan ini. Al-mutahabbuna bihubbi. Orang yang saling mencintai karena aku. Wal muta'alliqatu qulubuhum bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Wal mustaghfiruna bil ashar, dan orang yang di waktu sahur di saat sebelum subuh dia beristighfar. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiga golongan ini. Saling mencintai tapi karena Allah. Bukan mencintai karena materi atau mencintai karena yang macam-macam, enggak. Saling mencintai karena Allah. Berarti orang yang bisa mencintai karena Allah berarti dia juga harus mencintai Allah. Ya kan? Contoh. Ustadz Iis punya anak. Saya enggak kenal sama anak Ustadz Iis, tapi karena saya kenal sama bapaknya saya jadi cinta sama anak Ustadz Iis. Berarti saya mencintai anak Ustadz Iis karena apa? Karena Ustadz Iisnya, ya kan? Berarti saya kan harus cinta dulu sama Ustadz Iis baru bisa cinta sama anaknya. Lah zaman sekarang ini lucu, kadang-kadang orang cinta Allah aja belum, tapi ngakunya saya mencintaimu karena Allah. Ini biasanya orang-orang gombalan para pria yang sok soleh ketika pacaran, biasanya begitu. Oh, yang ketawa berarti pengalaman ini. Kadang ini yang pria sok soleh pacaran gombal gitu, saya tuh mencintaimu karena Allah. Loh, cinta Allah aja belum kok mencintaimu karena Allah. Ya, orang yang bisa mencintai karena Allah itu apabila dia terlebih dahulu mencintai Allah. Baru dia bisa mencintai karena Allah. Paham ya? Kalau dia belum mencintai Allah, ya nggak mungkin bisa dia mencintai karena Allah. Bisa dipahami ya? Nah, alhamdulillah. Itu, jadi ini yang dicintai sama Allah itu adalah ketika orang tuh mencintai orang lain karena Allah. Bukan karena dia punya pangkat, enggak. Bukan karena dia punya duit, enggak. Atau karena dia menguntungkan pribadi saya, enggak juga. Tapi kenapa kok cinta? Nah, cinta dikarenakan saya lihat dia itu ahli ibadah, ini pasti dia itu cinta sama Allah, maka saya juga mencintai dia gitu. Terus orang yang hatinya terikat dengan masjid, senang ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu enggak enak. Kan kadang ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau sampai keluar kota pun tuh kalau enggak ke masjid rasanya enggak enak. Jadi cinta sama masjid beneran. Ini hati yang terikat dengan masjid ini termasuk orang yang dicintai sama Allah. Dan orang yang di pagi hari waktu sahur dia bangun. Saat sepi, tidak ada orang, dia gelar sajadahnya, dia sholat, kemudian dia memperbanyak istighfar. Maka kan sering dapat pertanyaan kita ini, mana yang lebih bagus, sholawat atau istighfar? Sebenarnya nggak bisa ditandingkan ya. Jadi zikir itu bukan pertandingan, ini sama ini bagus mana, enggak. Tiap orang itu punya dzauqiyah, punya rasa batin sendiri. Kadang ada orang yang mencintai istighfar, ada orang yang lebih senang sholawat. Nah, cuma ada beberapa poin aja. Di antaranya, sholawat itu terkandung istighfar. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau ada orang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ada malaikat yang beristighfar mendoakan dia. Berarti dalam sholawat terkandung istighfar. Berarti secara global kalau Anda mau mengamalkan, Anda bingung nih, saya belum pernah merasakan nikmatnya sholat, juga belum pernah merasakan nikmatnya istighfar. Bingung, mau yang mana? Gak apa-apa, Anda mulai sholawat dulu. Secara umum Anda memperbanyak sholawat, kecuali ketika waktu sahur. Waktu sebelum
subuh. Di saat itu Anda perbanyak istighfar, dan juga ulama menganjurkan ketika bulan Rajab kita memperbanyak istighfar gitu. Nah, ini 3 orang tadi ini yang mencintai karena Allah, hatinya terikat dengan masjid, kemudian setelah itu orang itu beristighfar di waktu sahur. Gimana keadaan mereka? Ulaikal ladzina idza aradtu ahlal ardi bi'uqubatin dzakartuhum fataraktuhum wa saraftul 'uqubata anhum. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika aku, kata Allah, mau menjatuhkan satu hukuman kepada penduduk bumi, dan aku ingat mereka, aku lihat mereka, maka aku tinggalkan dan aku jauhkan azab karena berkat 3 kelompok ini. Nggak usah bayangkan nih. Berarti kalau sampai banyak kerusakan di mana-mana, banyak bencana di mana-mana, itu sebabnya karena kurangnya orang yang beristighfar di waktu sebelum subuh. Makanya jangan pernah meremehkan keberadaan orang-orang soleh di sekitar kita.